Ya, sebelum jeda tadi saya tanyakan ke dua narasumber saya pagi hari ini, ada Bu Lely Aryani dari Universitas Nasional, soal bagaimana jika Pak Jokowi sampai detik pemilihan presiden berlangsung itu secara lisan maupun Detik tulisan. pendaftaran maksudnya? Pendaftaran maupun nanti setelah iya. setelah pendaftaran begitu, saat masa kampanye itu tidak menyatakan dukungan secara absolut begitu kepada calon presiden, baik Pak Ganjar Pranowo maupun ke Pak Prabowo. Dampaknya bagi masing-masing bakal capres atau mungkin di depan nanti sudah jadi capres begitu, dan juga kepada publik dan juga kepada politik di Indonesia apa, Bu? Ya, tiap momen politik itu pasti punya dampak. Karena itulah makanya politik itu dikatakan tentang influence dan influencer. Jadi dia akan mempengaruhi variabel-variabel lainnya yang berkelindang dalam lingkaran politik. Jadi politik itu adalah influence dan influencer, ya. Nah, karena dinamika yang sama, seandainya itu tidak ditunjukkan, saya ingin nyorotin pertama kali gini. Kalau kita melihat dari etika politik dan etika komunikasi politik, Pak Jokowi yang notabene dibesarkan oleh PDIP mulai dari wali kota, gubernur, lalu kemudian presiden 2014 dengan hanya minim dukungan partai waktu itu. Saya masih ingat banget, kita bahas di sini juga, itu PDIP waktu itu, PKB, kemudian Nasdem. Ada PKPI, itu lagi apa itu? Nah, itu PKPI kan bahkan non parlemen waktu itu. Non parlemen, betul. Melawan partai yang begitu banyak, yang besar, ada PKS, PAN, Gerindra, Golkar dan seterusnya. Itu yang bergerak mati-matian adalah mesin partai. Kalau tanpa gerakan mesin partai belum tentu Pak Jokowi kepilih. Artinya betapa besar jasa partai itu. Dan kalau orang bilang Pak Jokowi kan dipilih rakyat, benar dipilih rakyat. Tapi tanpa dicalonkan oleh partai nggak mungkin dia bisa dipilih kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari etika yang sana, saya akan memastikan Pak Jokowi pasti akan mendukung orang yang diusung oleh partainya sebagai rasa ucapan terima kasih. Tapi posisi saat ini Pak Jokowi itu kan adalah pembina politik dalam negeri ini. Betul. Dia yang harus membuat semua suasana politik itu menjadi adem. Dan kebetulan Pak Prabowo juga maju, dan itu dalam siklus yang ada dalam lingkaran Pak Jokowi. Apalagi kemudian ada isu, dan kalau ini terjadi bisa juga terjadi karena tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Betul. Gibran juga akan menjadi pendampingnya Pak Prabowo kalau MK menyetujui. Sepertinya asumsi orang udah mikir-mikir nih, ketua MK siapa, udah berkelindang kemana-mana. Relasi patron klien udah mulai dibangun. Bahkan ada juga ini asumsi ini yang minta sebenarnya Pak Jokowi misalnya kan. Tapi ada juga Pak Prabowo yang ngebet banget karena pingin menang. Karena esensinya tiap yang maju bertarung itu kan pasti menang. Pak Jokowi mau tidak mau, suka atau tidak suka, akhirnya akan main terus dua kaki kalau begitu. Kalau karena posisinya sebagai pembina politik negara itu tadi. Iya, itu satu. Yang kedua ada anaknya yang kemudian maju juga, sementara ada orang partainya yang juga maju. Nah, inilah yang akan terjadi. Jadi dia akan, Pak Jokowi juga akan dilihat sebagai orang yang tidak tegas pada akhirnya. Nah, karena bagaimanapun politik itu harus berani memutuskan. Bukankah politik itu adalah pertemuan dan pertentangan dua kepentingan? Hasil akhirnya adalah kompromi. Kompromi dari apa? Kompromi dari yang dipertentangkan dan dipertemukan dalam kepentingan. Kepentingannya kepentingan politik. Saya tangkap pernyataan Bu Lely ini berarti ke depannya mau tidak mau Pak Jokowi akan memutuskan, ya. Harus memutuskan dan akan kalau dia ingin punya legacy terhadap kepemimpinannya yang selama 10 tahun. Dia pengen punya nama seperti Pak Bu Mega punya nama, Pak SBY punya nama, Pak Jokowi juga punya nama. Menarik. Bung Zaki, pertanyaan yang sama. Kalau Bu Lely tadi melihat Pak Jokowi ke depannya pasti akan memutuskan dukungan di Pilpres, Bung Zaki melihatnya akan memutuskan atau akan dibiarkan seperti saat ini aja begitu? Biarpun tersamar. Begini. Tersirat. Kalau kita bicara mengenai dalam konteks beliau kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya harapan kita rakyat Indonesia semua beliau bisa menjadi pembina dari semua. Kan begitu? Ya kan? Ya, karena bagaimanapun kan beliau harus di atas semuanya. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa sebagai pribadi beliau adalah kader salah satu partai. Ya, mungkin beliau bisa mencontoh apa yang Pak SBY lakukan di 2014, bagaimana meskipun Pak SBY juga ketua umum partai. Tetapi beliau benar-benar tidak menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu calon. Karena bagaimanapun itu akan katakanlah bisa merusak ketatanan kenegaraan ini. Mohon maaf ini Ibu ya, Bas ya.
bagaimanapun kita ini negara presidensial, sistemnya presidensial. Bagaimana presiden ini memiliki power yang sangat-sangat kuat gitu. Dengan sedikit kode saja, ya bisa jadi nanti semua aparat negara, misalnya ASN yang seharusnya netral dan berada di tengah, itu ujung-ujungnya akan mengikut kemanapun bandul Pak Joko Widodo, Pak Jokowi selaku presiden itu mengarah. Nah, sehingga kok kami lihat sampai dengan saat ini bagaimana beliau dengan lincahnya, dengan baiknya bermain, misalnya katakanlah bersama Mas Ganjar ketika beliau sebagai kader PDIP di acara PDIP, lalu kemudian di kesempatan lain beliau bersama Pak Prabowo misalnya, karena Pak Prabowo adalah sebagai menterinya dan beliau ada presidennya. Menurut kami ini justru suatu hal yang sangat positif. Bagaimana beliau bisa memposisikan diri sebagai negarawan, sebagai tokoh bangsa. Ya katakanlah kalau di rapat-rapat PDIP, ya rapat-rapat partainya di belakang, beliau berdiskusi mengenai strategi pemenangan Mas Ganjar atau sejenisnya. Itu silakan saja, sah-sah saja, karena itu adalah hak beliau sebagai pribadi. Tetapi ketika dalam konteks acara partai, kan begitu. Tetapi ketika beliau sebagai presiden, ya beliau kepala negara, kepala pemerintahan mengayomi semua. Nah kalau bicara mengenai cawapres ya, kalau dari kami begini Mas, kalau bicara cawapresnya Pak Prabowo ini setahu kami sudah menguat pada 4 nama gitu. Siapa aja tuh Bung Zaki? Ya, satu adalah Pak Erlangga Hartarto yang diusung oleh Partai Golkar. Yang kedua adalah Pak Erick Thohir yang diusung oleh Partai Amanat Nasional. Nah, yang ketiga ini kan ada Mas Gibran Raka Buming Wali Kota Solo. Yang keempat ada Bu Hovifah Indah Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur. Nah, kami juga mendengar ini yang kedua bahwa Pak Prabowo ini akan meminta sekaligus mendengarkan masukan, pandangan dari pimpinan tiap-tiap parpol anggota koalisi Indonesia Maju. Nah, sebelum beliau memutuskan siapa cawapres yang akan dipilih, tentu saja kami Partai Demokrat juga akan ikut memberikan pertimbangan ini dan masukan mengenai hal tersebut ketika diminta. Tapi tentu saja bagi kami Partai Demokrat, Bapak Prabowo lah yang akan memutuskan siapa cawapresnya nanti. Nah, tentu terakhir harapan kami terkait dengan cawapres ya, yang dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto adalah orang yang tepat dan bisa membawa kemenangan bagi koalisi Indonesia Maju, sehingga niat kami untuk memperjuangkan aspirasi, harapan rakyat, bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik bisa tersalurkan. Nah, kan begitu. Nah, Demokrat juga nggak punya beban, Mas Radhi, dibanding dengan waktu dengan koalisi perubahan. Karena meskipun diserahkan kepada bakal calon presidennya, tapi kan ada nama AHY yang juga diiming-iming oleh bakal calon presidennya. Nah, ternyata tidak jadi. Jadi itu logika yang bermain dalam tiap koalisi partai. Kalau soal Pak Jokowi, saya kira memang dia akan menjadi pengayom bagi seluruh komponen politik di negeri ini ya. Tapi itu tadi benar Mas Zaki bilang. Jadi kan panggung politik itu kalau Erving Goman mengatakan hanya ada 2 wilayah panggung politik. Panggung depan, panggung belakang. Tapi temuan dalam banyak penelitian yang saya lakukan, saya menemukan sebuah model lain dalam komunikasi politik di Indonesia. Itu yang bernama panggung tengah. Panggung tengah itulah wilayah kompromistis antara panggung depan dan panggung belakang. Jadi kalau kemudian ada clue-clue yang disampaikan oleh Pak Jokowi misalnya dari awal dulu sempat diributkan ketika itu presiden ke depan haruslah yang memikirkan rakyat. Saking memikir rakyatnya sampai rambutnya putih. Orang langsung tertuju pada Ganjar, heboh kan. Sekarang narasinya berubah Bu. Narasinya juga berubah. Akhirnya berubah heboh lagi kan. Heboh lagi. Ini masa orang PDIP nggak mendukung, menunjukkan secara frontal pertentangan dengan partainya. Jadi sebenarnya di belakang panggung belakangnya Pak Jokowi itu menentramkan juga kader-kader PDIP. Cuma kita kan tidak tahu itu. Ya. Panggung depan, panggung belakang, tengah. Ada juga panggung tengah. Nah, pernyataan terakhir soal Pak Jokowi yang kemarin bersama relawan di tengah-tengah relawan menyatakan kalau presiden harus punya nyali, punya nyali, harus berani kalau misalnya diinjak-injak oleh pemimpin negara lain gitu. Nah, ini kan apa ya, asosiasinya banyak kepada sosok Pak Prabowo kalau saya lihat begitu, karena beliau juga itu menurut Mas Radhi ya. Interpretasi saya pribadi ya, tapi itu balik lagi benar kata dua narasumber saya hari ini, memang itu ada di sisi Pak Jokowi. Tapi saya tertarik begini Bu Leli dan Bung Zaki. Tadi Bung Zaki mengatakan 4 bakal calon wakil presidennya Pak Jokowi ini, Pak Prabowo ini ada Pak Erik, Pak Erlangga, lalu Gibran, satu lagi Bu Hovifah. Tapi dari 4 ini saya melihat ada 2 yang paling potensial. Pak Erick Thohir dan juga Gibran. Kenapa saya bilang paling potensial? Karena Pak Erlangga marah ntar. Pak Erik ini menteri kesayangan Bu masalahnya. Tapi kalau Gibran kita ketahui sendiri ini anaknya presiden begitu. Nah,
kita berbicara Gibran karena ini kedekatan proximity-nya keluarga presiden dengan yang dikaitkan dengan sosok Pak Prabowo. Nah, kalau Bung Zaki melihat kalau Gibran yang diusung atau yang dipilih sama Pak Prabowo nanti, itu hubungannya dengan Pak Jokowi akan seperti apa? Kalau itu bagi kami ranahnya Pak Prabowo lah gitu ya. Dan Demokrat juga, posisi Demokrat bagaimana jika nanti ya, kalau Gibran yang dipilih? Yang kami Harusnya dengar Pak Gerindra Prabowo tadi. kan meminta masukan, ya kan? Nah, yang kedua kami juga sudah sampaikan bahwa bagi Partai Demokrat, Bapak Prabowo lah yang akan memutuskan siapa cawapresnya nanti. Bagi kami, siapapun cawapresnya, kami akan full force ya. Fokus bagaimana bisa memenangkan Pak Prabowo. Karena kami ingin menang di Pilpres, kami ingin menang di Pileg. Itulah yang menjadi fokus kami. Jadi misalnya katakanlah siapapun nanti yang dipilih, bahkan misalnya tak tahu ada nama lain di luar 4 nama tadi. Bagi kami sah-sah saja, karena kami tahu Pak Prabowo ini ingin sekali menang gitu. Karena beliau ingin sekali mendharma baktikan dirinya buat rakyat, bangsa dan negara ini dengan menduduki posisi tertinggi. Sehingga beliau bisa lebih leluasa dalam berbakti dan mengabdi. Nah, ini kalau kami hanya mendukung di situ. Fokus kami. Karena kami percaya dengan sosok beliau. Apalagi tadi kalau bicara mengenai Pak Jokowi ya, Pak Presiden ya, bicara mengenai pemimpin harus punya nyali ya. Pak Prabowo udah jelas lah terbukti punya nyali gitu. Jadi kalau termasuk dalam memutuskan cawapres, itu harus punya nyali di antara berbagai banyak nama yang beredar. Misalnya beliau harus putuskan siapa yang akan beliau pilih. Ini adalah bentuk dari contoh nyali seorang calon pemimpin yang kita butuhkan untuk Pilpres dan Indonesia ke depannya. Nah, kalau lihat pernyataannya Bung Zaki dan Partai Demokrat, teman-teman di Partai Demokrat ini, Bu Leli, sepertinya sekarang partai politik yang paling tulus mendukung Pak Prabowo. Karena memang tidak berharap apapun begitu ya dari Pak Prabowo. Makanya dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo mungkin lebih memilih Pak SBY untuk berkomunikasi politik. Anda melihatnya begitu? Tapi dia relasinya dengan Bu Mega juga baik. Luar biasa dengan bagus Pak Jokowi juga bagus. Mbak Puan juga udah ketemu sama dia. Jadi saya pikir ya di pemilu 2024 ini memang lebih adem suasananya. Meskipun masih ada ria-ria kalau kita baca di media sosial, di WA group dan sebagainya. Tapi kita yakin nih, ini soal misalnya saya ingin jadi, sekali lagi pengen jadi penengah. Soal Pak Jokowi bilang pemimpin yang berani tadi, itu Pak Jokowi menunjuk dirinya sendiri. Ingat nggak 2014, 2019 Pak Jokowi dikatakan sebagai pemimpin yang tidak cukup berani kan. Tapi kemudian beliau membuktikan dalam kepemimpinannya itu, ya menjadilah calon pemimpin yang seperti saya intinya gitu kan. Yang berani memutuskan, nggak takut digertak dan sebagainya. Seharusnya itu ada pada tiap bakal calon presiden. Termasuk dari koalisi perubahan menurut saya. Begitu. Jadi kita jadi penengah aja nih. Jadi narasi nyali ini juga bukan hanya dialamatkan untuk bakal calon presiden, tapi ingin menunjukkan bahwa saya dulu punya nyali sebagai pemimpin dan sudah Indonesia. Sudah dibuktikan. Itu yang harus jadi contoh jadi dari karena yang lain kan belum pernah jadi presiden. Pak SBY sudah, Pak SBY juga ya 2 kali sosok yang 2 kali pernah memimpin Indonesia, dan Partai Demokrat 2 kali menjadi partai penguasa di Indonesia. Begitu. Nah, Bung Zaki, kalau kita lihat konstelasi politik sekarang ini kan banyak anasir-anasir liar lah ya kalau dilihat begitu. Ada yang dibilang kalau bersama-sama dibilang akrab, katanya wah langsung dukungnya ke Pak Prabowo nih gitu. Tapi enggak juga ternyata, karena Bu Leli tadi mengatakan bahwa Pak Jokowi ini juga tetap punya tanggung jawab kepada partainya gitu kan. Nah, kalau Partai Demokrat tanggung jawabnya kepada politik dan juga pengusungan presiden dalam konteks ini Pak Prabowo, tanggung jawabnya ada di mana nih saat ini? Kalau tanggung jawab kami saat ini bagaimana kita bisa ikut terlibat aktif. Dan habis-habisan sampai dengan saat ini kita sedang proses bagaimana ini sampai ke akar rumput ya, sedang pembentukan semua konsolidasi. Karena pemenangan Pak Prabowo ini bagi kami adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi semua komponen, kalau katakanlah mohon maaf ada kader kami yang sampai tidak mengikuti arahan capresnya adalah Bapak Prabowo, tentu akan mendapatkan konsekuensi secara politik dari partai. Itu sudah jelas. Pak SBY juga bahkan menyatakan akan turun gunung. Mas Ahy juga dalam beberapa kesempatan. Saya masih ingat minggu lalu saya dikumpulkan di Bandung, para jubir. Kita berdiskusi dengan Mas Ahy. Arahnya tegas dan jelas, kita menangkan Pileg. Ya sesuai dengan target kami 3 besar dan 15%. Nah yang kedua adalah
kita harus menangkan Pak Prabowo Subianto. Lakukan semua yang kita mampu, tunjukkan kalau kita adalah sahabat yang setia dan juga militan. Nah ini yang kita ingin sampaikan juga kepada publik. Makanya Pak Prabowo kok kemudian tampak nyaman sama kami, sering mengundang Pak SBY atau mengundang Mas AHY, ya karena beliau sudah melihat dan merasakan betul gitu bahwa wah ini keseriusan yang luar biasa. Belum sampai 1 bulan ini, belum sampai 1 bulan, tapi berbagai survei menyampaikan pemilih kami, pendukung kami itu sudah lebih dari 50% yang sekarang mengarahkan pilihannya kepada Pak Prabowo Subianto. Nah ini kan menunjukkan bagaimana optimalnya mesin partai kami bekerja sampai ke bawah, ya ke akar rumput, memastikan bahwa kita pilih Pak Prabowo. Pendukung Demokrat, dukung Pak Prabowo. Pendukung Pak Prabowo, ya bisa pilih Demokrat juga lah gitu. Ngomong-ngomong soal akar rumput, Bung Zaki, Bu Leli, yang satu hal yang juga menarik adalah peran relawan. Ini kenapa ya tren politik saat ini selain partai politik, ini relawan juga cukup punya andil gitu untuk menangkan atau mengoptimalkan elektabilitas sosok-sosok tertentu gitu. Yang menarik Sabtu ini katanya salah satu relawannya Jokowi, Pak Jokowi ini akan mengarahkan dukungannya kepada salah satu bakal capres. Nah, menurut Bu Leli, peran relawan di iklim politik saat ini jelang Pilpres 2024 bagaimana? Apakah sama masih dengan 2014 2019 atau ada perbedaan? Relawan itu tadi kan saya udah jelasin tentang media komunikasi politik. Dia bisa masuk pada unsur yang pertama atau unsur keempat. Dia bisa masuk pada unsur organisasi atau kelompok kepentingan. Di zamannya Pak SBY itu yang begitu kuat mendukung SBY itu mungkin Mas Zaki belum masuk ya ke Demokrat. Waktu itu ada namanya Majelis Zikir SBY. Saya ingat banget waktu itu ada tuduhan yang macam-macam ke Pak SBY, lalu kemudian Pak SBY meluncurkan iklan politik yang judulnya kalau nggak salah lagunya Sajadah Panjang. Itu saya komentar sampai hampir di semua media tiap hari waktu itu. Nah intinya bagaimana relawan itu ada itu bukan sekarang-sekarang saja, bahkan di negeri-negeri manapun relawan itu ikut memain peran, termasuk jurnalis. Jurnalis peliput siaran politik itu adalah salah satu juga komunikator politik. Nah mereka ini bisa menentukan peran-peran. Cuma yang kita heran ini ya, Pak Jokowi ini kan mau selesai gitu loh, tapi relawannya masih eksis, solid bahkan begitu kuatnya gitu. Artinya begitu kuatnya dukungan kepada Pak Jokowi. Ini berbeda fenomenanya di zaman Pak SBY. Majelis Zikirnya waktu itu sempat bubar. Nah intinya apapun yang dilakukan ini bagian dari media komunikasi politik. Organisasi interpersonal, media massa, dan media sosial serta kelompok kepentingan. Bagi tiap orang yang ingin masuk pada lingkaran kekuasaan politik, dan partai politik juga dibentuk kalau kita baca klausulnya untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, maka relawan juga harus dia mainkan. Terakhir juga pertanyaan yang sama, Bung Zaki masih bersama kami ya? Ya, Bung Zaki? Udah boarding kali? Oh, sepertinya ya, berarti bahasan kita terakhir tadi soal relawan intinya masih kita tunggu juga, dan peran relawan ini seperti kata Bu Leli nanti penting begitu ya. Dan hari karena Sabtu dia bagian dari media komunikasi politik. Hari Sabtu katanya relawannya Pak Jokowi ini yang kata Bu Leli tadi masih solid sampai sekarang akan mengarahkan dukungannya ke salah satu bakal capres. Nah, apakah dukungan relawan ini juga linear dengan dukungannya Pak Jokowi? Menarik Bu, kita tunggu nanti hari Sabtu. Apalagi Demokrat tadi kan di samping punya tanggung jawab karena Pilpres bareng kan sama Pileg. Jadi dia tanggung jawab juga untuk naikin kursi di parlemen, parlemen threshold-nya gitu. Baik, terima kasih Bu Leli, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi kali ini. Dan juga tadi ada Bung Herzaki Mahendra, Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, yang juga juru bicara Partai Demokrat, telah berbagi informasi juga di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih. Dan saudara, Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik lainnya setelah jeda. Jelang Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di Gelora Bung Karno besok malam, Harian Kompas menghadirkan penggunaan Artificial Intelligence atau AI berupa karakter metahuman, seorang supporter sepak bola yang akan menerangkan panduan kepada penonton jika terjadi hal-hal yang membahayakan keselamatan di stadion. Seperti apa lengkapnya? Ikuti perbincangannya setelah jeda bersama rekan saya, Aditya Larasati.